Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Jebretiyah yang dimuliakan Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Gua Zarina Setian. Seperti biasa kita bakal ngobrol dan ngejawab pertanyaan-pertanyaan netizen Jebret Media. Dimana lagi kalau bukan di Ramadannya DPI. Bersama gua dan sahabat gua Abrar. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Gimana Brar? Sehat Brar? Wah, alhamdulillah, kita kan udah mau lebaran, harus sehat jaga. Wah, bener Brar. Gimana Brar? Mudik lo Brar? Belum, enggak ya? di sini aja. Jaga kandang saya jaga Jaga kandang, iya. Wah, Ustadz kan tadi harus fit, kan Ustadz mudik gak? Lah kita langsung ngomongin mudik aja kan jelang lebaran nih Ustadz ya kan. Boleh, sip. Nah, ini ada pertanyaan dari Zainuddin Ustadz. Zainuddin. Oke, Zainuddin. Pertanyaan Ustadz. Ya kan ngomongin soal mudik. Kalau sekarang kan misalkan kayak pemain bola, kayak atlet dah seluruh dunia. Sekarang kan kalau mudik pakai pesawat, Ustadz. Ya kan? Jaraknya jauh tapi udah dipermudah semua dengan teknologi. Nah, terus kan kalau dalam perjalanan jauh banyak pengecualian tuh, Ustadz. Ya. Nah, gimana Ustadz menjaga ibadah kita pada saat mudik gitu agar ibadahnya nggak terganggu tuh, apalagi kalau yang perjalanan darat kan ibadahnya jadi kadang-kadang terganggu tuh karena kecapean, macet, malah jadi emosi. Gimana tuh, malah mudik tuh kan tujuannya bagus kan buat silaturahmi tuh. Nah itu gimana Ustaz justru menjaganya? Satu, mudik itu tradisi, bukan kewajiban. Artinya dilakukan ya boleh-boleh aja selagi perjalanan mudik itu bukan sesuatu yang maksiat. Apalagi mengunjungi orang tua itu hal yang sangat baik gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang mudik bagus. Kalau ada yang belum punya waktu, rizki, kesempatan tidak mudik ya nggak apa-apa. Next insya Allah bisa. Jadi mudik itu tradisi. Nah yang kedua, kalau bisa memilih waktu mudik itu waktu yang tidak mengganggu aktivitas ibadah kita. Misal setelah Ramadan baru mudik. Tapi kan nggak semua orang punya keleluasaan seperti itu, Brar. Ada orang yang berpacu dengan tanggal cuti. Kalau dia nggak segera pulang nanti nggak bisa mudik atau terlalu singkat di kampung. Oke, kalau gitu bolehlah mudik, tapi jangan lupa ibadahnya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika mudik? Satu, ya, sholatnya jangan sampai tinggal. Ya, untuk sholat maka perhatikan, banyak orang niatnya bagus mudik ngunjungin orang tua, lebaran, berbagi kegembiraan kepada keluarga di kampung, tapi dia ninggalin sholat. Mudiknya jadi nggak berkah, Bro. Kondisi apapun yang kita hadapi jangan sampai nggak sholat, termasuk mudik. Loh, gimana caranya? Belajar. Nah, di sini kita bahas tuh. Kita bisa kok tetap sholat, ibadah, meskipun kita mudik. Kalau sampean sudah melewati 83 km, perjalanannya sudah jauh, maka kita dikasih remisi sama Tuhan. Boleh merapel sholat. Namanya jamak. Nah, sholat yang bisa dirapel itu zuhur ke asar atau asar zuhur, lalu kemudian maghrib ke isya atau isya dan maghrib. Boleh tuh sholat zuhur selesai itu sholat asar. Atau sholat asar baru sholat zuhur. Jamak takhir, zuhurnya diakhirkan. Boleh. Bahkan boleh dikosor. Bilangan yang 4 menjadi 2. Ya, kalau kondisinya betul-betul ada masyakoh, kesulitan dalam perjalanan. Macet misalnya, kalau kita tidak jamak, kita khawatir nanti malah kita nggak bisa singgah di musola. Maka boleh dijamak, dirapel. Jangan sampai nggak sholat. Gitu, Brar. Yang kedua nih, Brar. Bawa sajadah di mobil. Jangan nggak bawa. Yang punya istri bawa mukena. Gitu loh. Terus bawa spray water. Untuk apa? Wudhu. Takut ngantri di tempat pemberhentian, makan waktu yang lama, maka kita punya spray water. Disemprot,
Yang penting ada air yang menggenang nih Brar. Kita udah bisa wudhu. Tuh. Orang ngantri kita nggak ngantri. Itulah hebatnya, enaknya orang yang beribadah dengan ilmu. Apalagi yang perlu dipersiapkan? Tisu. Tisu kering. Kalau kita mohon maaf di perjalanan. Mau buang air kecil. Ngantri di tol. Macet, nggak mungkin keluar exit tol, masih jauh. Maka yang bisa kita lakukan, buang air kecil di mana? Iya, di pinggir, boleh. Iya, kalau di pinggir di Di mana? jalan, Brar. Di mana? Siapin plastik, Brar. Di plastik. Plastik atau apa namanya, pispot. Iya. Atau apa gitu ya, sesuatu yang bisa menyimpan buang air kecil kita. Gimana wudhunya? Dengan tisu kering. Istinja dengan tisu kering. Bagaimana caranya? Nih, Abrar punya nih misalnya nih. Contoh ya, Brar. Ya, benar. Pakai tisu. Tuh, buang tisunya. Nih tisu nih. Ambil lagi tisu yang baru. Buang. Ambil lagi tisu yang baru. Buang. Yang penting airnya udah nggak ada. Sudah kering. Bagi perempuan dan laki-laki juga begitu. Boleh hukumnya. Setelah kita istinja, baru kita pakai spray water. Jangan tayamum. Tayamum tuh wajib dengan debu. Mobil kita baru dicuci, dalamnya nggak ada debu. Ya, dalam mobil kan kincong tuh. Jadi daripada tayamum debunya masih dikhawatirkan ada atau tidak, lebih bagus dengan air, lebih afdol. Jadi dengan spray water, kita bawa sejadah, sholat. Bisa berhenti di pinggir jalan. Iya, pakai lihat Google Maps, mana nih tempat sholat. Bentang sejadah, selesai. Indahnya kalau kita dengan ilmu beribadah jadi mudah. Wah, iya, udah nggak ada alasan emang Nggak orang ada bahkan alasan. sholat aja Ustaz, nggak bisa gerak aja harus tetap sholat ya Ustaz. Iya. Pakai gerakan mata pun harus sholat ya Ustaz. Betul. Ada satu hal lagi nih Brar, seandainya kondisinya macet, lalu kemudian lu jadi driver, tidak ada yang bisa mendriver mobil kecuali lu di mobil itu. Terus posisinya macet di tol, mobil harus tetap jalan. Iya. Maka waktu sholat udah mau habis, yang bisa lo lakukan Brar, sholat lihurmatil waqti. Sholat menghormati waktu. Misalnya ini waktu zuhur udah mau habis, lu nyupir mobil, yang belakang istri lo, anak lo belum bisa nyupir mobil. Maka yang bisa lo lakukan, sebelum waktu sholat itu habis, lo sholat sambil bawa mobil. Nggak perlu pejam mata. Sambil nyetir aja sebisa lo. Allahu Akbar, tangan satu. Allahu Akbar, ruku. Sampai Allah. Ruku pun nggak perlu begini. Tabrak nanti, begini aja. Pakai mata. Sampai Allah liman hamid. Catatannya, nanti setelah lo sampai di tempat yang kondusif, lo wajib mengqadha sholat ini, mengganti sholat ini. Karena sholat yang lo kerjakan dengan cara kayak gitu tadi nggak sempurna. Lo sholat hanya sekedar menghormati waktu zuhur yang akan habis. Paham ya? Iya. Gitu. Ini banyak orang nggak ngerti, banyak orang nggak tahu karena dia nggak tahu dan nggak ngerti. Gue nggak usah sholat deh, ribet, nggak tahu caranya. Ini caranya. Iya. Benar. Udah pokoknya yang penting ntar diperbaiki lagi sholatnya Ustaz ya. Iya, gitu. bro. Oke Ustaz. Langsung ya kata-kata untuk hari ini Ustaz. Jadi jangan pernah tinggalin sholat. Sholat itu adalah dialog kita dengan Tuhan. Kalau lo mau dialog sama Tuhan, lo pengen ngobrol sama Tuhan, sholatlah. Kalau lo nggak sholat, lo rawan melupakan Tuhan. Kalau lo melupakan Tuhan, lo dilupain sama Tuhan. Maka hidup kita berat, nggak berkah, mumet, rungsing. Sholatlah agar kita bahagia. Gua Zarina Sution, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.